Tonton video ini sampai habis agar tidak gagal faham. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagai manusia biasa, kita ini di dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas daripada perbuatan dosa. Apakah itu dosa besar ataupun dosa kecil? Apakah dosa itu disengaja ataupun tidak sengaja? Tapi yang jelas sebagai manusia biasa, kita banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Dia Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka melalui hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa ada amalan-amalan yang apabila kita lakukan akan dapat menghapus dosa-dosa kita. Inilah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu amalan perbuatan yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Apakah amalan atau perbuatan yang dapat menghapus dosa-dosa kita? Yang pertama dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa kita akan dapat dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila setelah kita berbuat keburukan, kita langsung mengikuti dengan berbuat kebaikan. Hadis Nabi menjelaskan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Di kantor, di kebun, di sawah, di ladang, di sekolah, bahkan di rumah kita sendiri, dimanapun kita berada, bertakwalah kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atil hasanah, dan ikutilah perbuatan buruk dengan segera melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang kita lakukan setelah melakukan keburukan, tamhuha, maka perbuatan yang baik tadi akan menghapus perbuatan buruk. Perbuatan yang baik tadi akan menghapus dosa-dosa kita. Jadi jangan kita terlena di dalam perbuatan yang buruk. Cepat kembali, cepat ingat kepada Allah, cepat melakukan perbuatan baik. Dahulu ada seorang ulama namanya Abdullah bin Muhammad. Beliau kedatangan tamu setelah sholat maghrib. Ternyata tamu itu adalah teman lama beliau. Di bertahun-tahun tidak pernah ketemu, dia datang bertamu ke rumah beliau. Jadi karena teman ini teman lama, mandala istilahnya, mandan lamo. Jadi asik mengobrol. Masuk waktu sholat isya, ini teman lama beliau ini belum pulang. Tidak mungkin beliau menyuruh temannya pulang. Beliau wajib menghormati tamu. Ketika sahabat beliau ini telah pulang, ternyata beliau datang ke masjid, melihat masjid sudah selesai melaksanakan sholat isya berjamaah. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau merasa kelalaian beliau untuk tidak sholat isya berjamaah ini suatu perbuatan yang tidak baik. Beliau pulang ke rumah, beliau sholat isya sendirian. Setelah beliau sholat isya sendirian, beliau melakukan sholat sunnah mutlak 70 rakaat.
Subhanallah. Tujuan beliau apa? Dengan sholat sunnah mutlak 70 rakaat ini untuk menghapus kelalaian beliau tadi, keburukan beliau tadi. Yang padahal kalau kita lihat hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man shallal isya bil jamaah faka'annama yusalli nisful lail. Siapa orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah, dia mendapatkan ganjaran, dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat separuh malam. Dalam satu malam 12 jam. Sholat isya berjamaah seperti sholat separuh malam 6 jam. Jadi ikutilah perbuatan buruk itu dengan segera melakukan perbuatan baik, maka kebaikan menghapus keburukan. Ini pertama. Yang kedua, kata Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kita adalah bersedekah. Bersedekah. Nabi menjelaskan dalam hadis beliau, as-sadaqatu tadfa'ul khati'ata kama tadfa'il ma'in nar. Sedekah itu, kata Rasul, bisa menghapus dosa-dosa kita sebagaimana api dapat memadamkan api, sebagaimana air dapat memadamkan api. Bagaimana mudahnya air memadamkan api, begitulah mudahnya sedekah akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, ayo kita ringankan tangan kita untuk bersedekah. Jangan kita menjadi orang bakhil, pelit, kikit, cedi umit. Kita bersedekah. Semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tidak pernah orang jatuh bangkrut, jatuh miskin karena bersedekah. Yang terjadi malah, kata Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yarbis sadaqah. Allah menghancurkan harta-harta riba dan Allah menumbuh suburkan harta sedekah. Ini yang kedua, sedekah dapat menghapus dosa-dosa kita. Lalu yang ketiga, kata Rasul menjelaskan, yang dapat menghapus dosa-dosa kita adalah berzikir, wirid, setiap selesai sholat. Kata Nabi menjelaskan, man sabbaha lillah fi kulli duburi salah 33 wa hamidallah 33 wa kabbarallah 33 fatilka tis'a wa tis'una tamaman mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirallahu dhunubahu law kana zabadil bahr. Kata Nabi menjelaskan, siapa saja orang setiap dia selesai sholat mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, fatilka tis'a wa tis'una, maka jumlahnya 99 kali, sama dengan jumlah asmaul husna 99. Tamaman mi'ah, disempurnakan menjadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali saja, kata Rasul mengatakan, ghufirallahu dhunubahu law kana zabadil bahri, maka Allah menghapus, mengampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Saudara, karena itu kita setiap selesai sholat, kalau rasanya tidak ada sesuatu yang amat penting, yang sangat urgent, apa salahnya selesai sholat kita berzikir, kita bertasbih, kita bertakbir memuji Allah. Sebentar saja, tidak sampai 10 menit.
Tetapi fadilahnya luar biasa. Allah menghapus dosa-dosa kita walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Ini yang ketiga. Yang keempat, kata Rasul menjelaskan, yang dapat menghapus dosa-dosa kita adalah bersalaman. Jadi kita sebagai seorang muslim ketika bertemu bersalaman, kata Rasul mengatakan, ma min muslimaini yaltaqiyani falyatasafahani illa ghufira lahuma qabla yatafarraqani. Tidak adalah dua orang mukmin, dua orang muslim, ketika dia bertemu, dia berjabat tangan, dia bersalaman, illa ghufira lahuma, melainkan Allah menghapus dosa keduanya qabla yatafarraqani, sebelum keduanya berpisah. Kadang-kadang di dalam masyarakat kita bersalaman setahun sekali. Idul Fitri. Kalau enggak Idul Fitri enggak salaman. Malah kadang waktu Idul Adha salaman dibilang, "Oh, kenapa salaman? Ini kan hari Haji. Kita salaman hari Idul Fitri." Tidak. Kita bersalaman kapanpun kita bertemu dengan saudara kita, dimanapun kita bersalaman, sebelum kita berpisah, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah. Oleh karena itu, salaman itu selain menghapus dosa kita, dia juga keakraban, menjalin silaturahmi. Karenanya, mari hal yang mudah seperti ini kita lakukan sehingga dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang dapat menghapus dosa dan kesalahan kita adalah solat fardu 5 waktu dan solat Jumat. Kata Nabi menjelaskan, as-salatul khams ila salatil khams wal jum'atu ilal jum'ati kafarat lima bainahunna lam yuksal kabair. Kata Nabi menjelaskan, solat 5 waktu ke solat 5 waktu berikutnya, solat Jumat ke solat Jumat berikutnya, itu menjadi kafarat, menjadi penghapus, menjadi penggugur dosa-dosa yang ada di antara solat-solat itu. Solat subuh, kalau ada dosa setelah sholat subuh, sholat zuhur ngapusnya. Ada dosa setelah zuhur, asar ngapusnya. Ada dosa setelah asar, maghrib ngapusnya. Ada dosa setelah maghrib, isya ngapusnya. Setelah isya, subuh ngapusnya. Begitu seterusnya. Ada dosa Jumat ini, Jumat berikut menghapusnya. Jadi, solat-solat yang kita lakukan, dia selain merupakan kewajiban, lebih daripada itu kebutuhan, ternyata solat juga menghapus dosa-dosa kita. Tetapi kata Rasul mengatakan, lam yukthal kabair, kalau kita tidak berbuat dosa-dosa besar. Jadi solat ini bisa menghapus dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar tidak masuk di dalamnya. Dosa-dosa kecil saja. Kemudian yang keenam, yang dapat menghapus dosa kita, kata Rasul menjelaskan adalah bertaubat. Apa kata Nabi menjelaskan, at-taibu min dzambil kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya itu sama dengan orang tidak punya dosa. Masa lalu kita masa kelam. Masa lalu kita masa tidak mengenal agama. Tidak kenal dengan Allah. Ketika kita dapat hidayah, dia langsung bertaubat kepada Allah, maka seluruh dosa-dosanya di masa lalu dihapus oleh Allah. Kamal la dzambalah, seperti orang yang tidak ada dosa sama sekali. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat sekalian, jangan kita terlena, terbuai dalam kesalahan dan dosa kita. Segeralah kita bertaubat. Tapi ingat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Benar-benar berubah, benar-benar hijrah, kembali ke jalan Allah,
kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak lagi berbuat hal-hal yang menceburkan kita ke dalam perbuatan dosa. Syaratnya pertama, menyesal atas kesalahan yang sudah dilakukan. Yang kedua, berjanji tidak akan lagi mengulanginya. Yang ketiga, banyak istighfar kepada Allah, melakukan perubahan. Lalu menyangkut kepada hak orang lain, kembalikan. Uang yang dikorupsi, kembalikan. Ladang orang diambil, kembalikan. Hak orang diambil, kembalikan. Sandal orang diambil, kembalikan. Lalu betul-betul bertaubat, insya Allah Allah menghapus segala dosa dan kesalahan dilakukan. Mandi taubat sunnah, lebih baik dilakukan, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Solat taubat sunnah, dilakukan lebih baik, tidak dilakukan merugi karena tidak ada pahalanya. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bertaubat kepada Allah. Bertaubat lebih penting daripada solat sunnah taubat. Jangan sampai solat sunnah taubat terus, taubatnya enggak. Solat sunnah taubat sesudah maghrib terus, berubah enggak berubah, tidak ada perubahan. Maka mari kita meyakini bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, pintu rahmat ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama dan mudah-mudahan kita bisa menghapus dosa-dosa kita lewat amalan-amalan yang kita lakukan. Billahi na'budu wa nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.